Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Mulyadi Aplaha dari kelas 12 NKPI 2 SMK Negeri 1 Pangandaran. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ditugaskan kepada saya dari pelajaran pendidikan agama Islam. Pertanyaannya yaitu 1. Apa itu Nahdlatul Ulama? Apa itu Muhammadiyah? Apa itu Persis? Apa itu PUI? Apa itu Al-Idrisiyah? Yang kedua, siapakah pendiri dari NU, pendiri dari Muhammadiyah, pendiri dari Persis, pendiri dari PUI, dan pendiri dari Al-Idrisiyah? Yang ketiga, bagaimana pergerakan Islam yang disuguhkan oleh NU atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan Al-Idrisiyah? Yang keempat, bagaimana menurut Anda tentang konsep Islam rahmatan lil alamin? Yang kelima, bagaimana menurut Anda potret atau sikap mulia yang harus dimiliki seorang Islam agar merawat generasi Islam yang terbaik? Setidaknya berilah 5 contoh. Di sini saya sudah meringkas beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama yang disingkat NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, apa yang selanjutnya? Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu, apa itu Persatuan Islam atau Persis? Adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia, didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus. Yang selanjutnya, apa itu Persatuan Umat Islam atau PUI? Adalah organisasi yang berdiri pada tahun 1952 di Bogor, yang mana organisasi ini berasal dari peleburan Perserikatan Umat Islam atau POI yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka dan Al-Ittihadiyatul Islamiyah Indonesia atau AII yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi. Yang selanjutnya, apa itu Al-Idrisiyah? Tarekat Al-Idrisiyah dinisbahkan kepada nama Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi Al-Hasani pada 1173 sampai 1253 Hijriah atau 1760 Masehi sampai 1837 Masehi. Sebenarnya tarekat ini berasal dari tarekat Hidriyah yang berasal dari Nabi Khidir alaihissalam yang diberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu. Setelah Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu, tarekat ini mengalami perkembangan lebih jauh yang melahirkan berbagai jenis tarekat. Hal ini disebabkan karena beberapa murid Syekh Ahmad bin Idris membuat komunitas tarekat yang dinisbahkan kepadanya
dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Pertanyaan yang kedua yaitu siapakah pendiri dari NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan Al-Idrisiyah? Jawaban yang saya ringkas, pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU yaitu Hasyim Asy'ari dan Abdul Wahab Hasbullah. Pendiri dari Muhammadiyah yaitu Ahmad Dahlan. Pendiri dari Persatuan Islam atau Persis yaitu Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus. Pendiri dari Persatuan Umat Islam atau PUI yaitu Abdul Halim Majalengka, Ahmad Sanusi, dan Raden Samsudin. Dan Tarekat Al-Idrisiyah dinisbahkan kepada Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi Al-Hasani pada tahun 1173 sampai 1253 Hijriah atau 1760 sampai 1837 Masehi. Soal nomor 3 yaitu bagaimana pergerakan Islam yang disuguhkan oleh NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan Al-Idrisiyah. Di sini saya juga telah meringkasnya, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Nahdlatul Ulama. Pada masa pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20 Masehi, NU memberikan sumbangsih yang besar terhadap bidang pendidikan, sosial, dan politik di kalangan masyarakat pribumi Indonesia. Pada perkembangannya, NU berperan aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan NU direalisasikan melalui program pendidikan, pelatihan kemandirian, pemberdayaan ekonomi, dan kajian keagamaan bagi. Melalui program-program tersebut, NU berhasil mengembangkan sikap nasionalis masyarakat pribumi Indonesia untuk melawan kolonialisme Belanda. Yang kedua yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah pada awalnya berkembang secara perlahan karena mendapat penolakan dari komunitas agama Islam tradisional di Jawa. Namun penolakan tersebut tidak menyurutkan Ahmad Dahlan untuk terus mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1925, Muhammadiyah memiliki lebih dari 4.000 anggota dan berhasil mendirikan 55 sekolah di beberapa kota besar di Jawa. Selain itu, Muhammadiyah juga berhasil mendirikan balai pengobatan, panti asuhan, dan rumah duafa bagi masyarakat pribumi Nusantara. Yang selanjutnya yaitu Persis atau Persatuan Islam. Gerakan ini dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh Islam yang sebagian besar berusia muda. Sebagaimana diketahui, gerakan pembaruan Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1802 atau bersamaan dengan kembalinya sejumlah ulama Indonesia dari tanah suci Makkah. Para ulama ini melihat secara langsung gerakan pemurnian Islam di Jazirah Arab. Mereka kemudian mengembangkan gerakan tajdid. Melalui gerakan tersebut, para ulama ini berupaya meluruskan semua praktik ibadah di kalangan masyarakat muslim yang masih bercampur dengan bid'ah dan khurafat. Praktik ibadah seperti itu dipandang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semangat dan isi gerakan pembaruan Islam ini pada mulanya mendapat perhatian dari umat Islam di daerah perkotaan. Secara geografis dan kultural, masyarakat kota lebih cepat berhadapan dengan pengaruh luar daripada masyarakat desa. Mereka yang mendukung gerakan ini menamakan diri sebagai kelompok modernis Islam.
Yang selanjutnya yaitu persatuan umat Islam. Tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak sepenuhnya dihilangkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan adat istiadat itu dipelihara dan dikembangkan, disesuaikan atau diisi dengan ajaran agama Islam. Seperti pagelaran wayang dan selamatan, maka wajarlah kalau hingga sekarang masih banyak adat istiadat yang dilakukan oleh orang Islam. Dengan cara tersebut di atas, banyak orang yang memeluk agama Islam dengan sukarela, bahkan ingin mempelajari ajaran-ajarannya secara mendalam. Itu dilaksanakan di rumah-rumah dan masjid-masjid yang lama-kelamaan berkembang menjadi pondok pesantren. Dalam sistem pengajaran yang dipergunakan di pondok pesantren terdapat dua cara, yaitu cara bandongan, yaitu seorang kiai menentukan kitab yang akan dikaji oleh para santrinya. Setelah itu pada waktu yang telah ditentukan, biasanya sesudah sholat subuh. Yang selanjutnya yaitu Tarekat Al-Idrisyah. Tarekat ini mengalami perkembangan lebih jauh yang melahirkan berbagai jenis tarekat lainnya. Hal ini disebabkan karena beberapa murid Syekh Ahmad bin Idris membuat komunitas tarekat yang dinisbahkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Oleh karenanya, tidaklah heran jika tarekat Idrisyah ini memiliki hubungan yang erat dengan nama-nama tarekat lainnya seperti Sanusiyah, Mirganiyah, Rasyidiyah, Khidriyah, Syadziliyah, Dandarawiyah, Qadiriyah. Bahkan Syekh Muhammad bin Ali Sanusi sebagai murid Syekh Ahmad bin Idris menguasai 40 tarekat yang dikumpulkan dalam sebuah masterpiece-nya, Salsabil Mu'in fi Tara'iqul Arba'in. Istilah 40 tarekat dari kitab ini mengilhami istilah Tariqah Mutabaroh atau diakui di Indonesia yang berjumlah 40. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana menurut Anda tentang konsep Islam rahmatan lil alamin? Di sini saya juga telah merangkumnya, yaitu Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merupakan bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta. Rahmat tersebut merupakan milik Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Islam. Antara lain, kembalinya keindahan Islam yang sudah lama redup. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, yaitu bagaimana menurut Anda potret atau sikap mulia yang harus dimiliki seorang Islam agar merawat generasi Islam yang terbaik? Sedikitnya berilah 5 contoh. Saya sudah meringkasnya, yaitu yang pertama itu mengislamkan akidah. Pengakuan sebagai muslim yang harus dilakukan adalah mengislamkan akidah, yaitu akidah yang benar, salimul akidah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengimani apa yang diimani oleh kaum muslimin pertama, salafus soleh, dan para imam yang telah diakui kebaikan, kesolehan, ketakwaan, dan pemahaman yang lurus tentang Islam. Yang kedua, mengislamkan ibadah. Ibadah merupakan puncak ketundukan dan kesadaran mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sebagai penghubung antara makhluk dan Sang Pencipta dan berpengaruh dalam interaksi antar sesama makhluk, sehingga
dalam diri seseorang akan terinternalisasi adanya hablum minallah dan hablum minan nas. Yang ketiga yakni mengislamkan akhlak. Tujuan utama dalam Islam adalah agar kaum muslimin memiliki akhlak yang mulia. Agar dapat mengislamkan akhlak, konsekuensinya harus menghiasi diri dengan sikap waro atau hati-hati terhadap subhat, menahan pandangan, menjaga lidah, malu, pemaaf dan sabar, jujur, rendah hati, menjauhi prasangka, gibah, dan mencari cela orang lain, dermawan dan pemurah, dan menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, mengislamkan keluarga dan rumah tangga. Tidak cukup menjadi muslim seorang diri. Karenanya, seorang muslim yang sejati hendaknya dapat mengajak atau berdakwah dan berjuang agar masyarakat yang berada di sekitarnya juga menjadi masyarakat muslim yang sejati. Dan masyarakat terdekat itu adalah keluarga. Yang kelima, yakni mengendalikan hawa nafsu. Pergulatan melawan nafsu akan terus terjadi selama menjalani kehidupan. Sebagai seorang muslim, hendaknya selalu berjuang untuk mengalahkan nafsu. Karena itu, sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotori dirinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.